Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa dalam surga, pada minggu hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, memuji memuliakan nama-Mu di dalam ibadah minggu kami. Sekalipun kami lakukan di tengah-tengah rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Roh Tuhan ada pada kami di tengah-tengah ibadah kami. Bapa, kami rindu untuk disirami oleh firman kebenaran-Mu. Berfirman lengkap, kami telah siap untuk mendengarkannya. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyatakan firman kebenaran-Mu. Urapi, kuduskan, dan layakkan hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu ke tengah-tengah kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Nats firman Tuhan yang sampai kepada kita di dalam ibadah minggu kita pada hari ini terambil dari Ulangan pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengiringanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari raya itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dan segala hasil tanammu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan. Salam, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Jikalau kita sudah menerima berkat, kita sudah panen, kita sudah menerima gaji dari usaha kita, dari hasil kerja keras kita, pada siapakah kita terlebih dahulu mengucap syukur? Ada sebagian orang ketika dia mendapatkan gaji pertama dari hasil usahanya atau hasil pekerjaannya, ada sebagian orang memberikan gaji pertamanya kepada orang tuanya sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada orang tuanya yang sudah membesarkan dia, yang sudah mendidik dia, yang sudah mengajari dia. Jadi itu sebagai ucapan terima kasih kepada orang tua. Tapi ada juga orang yang ketika telah menerima gaji pertama dari hasil usahanya atau hasil pekerjaannya, dia langsung mengumpulkan saudara-saudaranya atau teman-temannya dan dia mentraktir makan teman-temannya. Ada yang demikian. Tapi ada juga orang ketika dia menerima gaji pertama dari usahanya ataupun dari pekerjaannya, dia persembahkan kepada Tuhan melalui gereja tempat dia bergereja. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, itulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Ketika telah menerima gaji dari hasil usahanya ataupun dari hasil pekerjaannya, setiap orang pasti mempunyai prinsip yang berbeda. Setiap orang pasti memiliki tindakan yang berbeda
di dalam menyampaikan ucapan rasa syukurnya. Ada karena dia bersyukur dia sampaikan kepada orang tua, ada karena dia bersyukur dia sampaikan kepada teman-temannya dengan cara mentraktir teman-temannya, dan ada juga yang mengucap syukur, memberikan persembahan ke gereja dari hasil usahanya ataupun hasil pekerjaannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kita pada saat ini yaitu bercerita tentang Hari Raya Pondok Daun. Apakah Hari Raya Pondok Daun itu? Hari Raya Pondok Daun ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, adalah suatu hari raya di tengah-tengah bangsa Israel, atau dapat juga disebut dengan Hari Raya Panen. Ketika mereka sudah panen, bangsa tersebut telah mengumpulkan hasil panennya. Di sana mereka akan bersuka cita, di sana mereka akan bersukaria. Oleh karena itu, Hari Raya Pondok Daun adalah suatu perayaan yang besar di tengah-tengah bangsa Israel. Dan untuk memperingati hari raya tersebut, untuk mengucapkan rasa syukurnya atau sukacitanya kepada Tuhan, mereka akan membangun pondok-pondok di suatu tempat yang disebut dengan nama pondok tersebut adalah Suka, yang memiliki 3 dinding. Dan atap dari pondok tersebut adalah beratapkan daun palem. Jadi mereka akan tinggal di sana selama Hari Raya Pondok Daun. Nah, firman Tuhan kita mengatakan bahwa hari raya ini dirayakan selama 7 hari. Berarti selama 7 hari mereka tinggal di sana. Di sana mereka akan bersuka cita. Di sana mereka mengucap syukur atas berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Dalam 1 tahun itu yang telah memberikan berkat bagi mereka melalui usaha mereka maupun pekerjaan mereka dari hasil tanah atau hasil pertanian. Bagaimana dengan kita saat ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus? Masihkah kita merayakan Hari Pondok Daun? Di beberapa gereja masih melakukan hal ini. Ketika telah selesai panen, diadakan pesta gotilon. Jika dikatakan di gereja kita pesta gotilon. Jadi hasil dari panen itu, hasil dari menggotil itu, jemaat akan bersuka cita. Jemaat akan mengadakan suatu pesta atas rasa ungkapan rasa syukur jemaat kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, perayaan Hari Raya Pondok Daun adalah perayaan kepada Tuhan. Perayaan ucapan syukur kepada Tuhan. Di sini bangsa Israel membawa persembahannya, membawa ucapan syukurnya, atau dikatakan batu bona. Batu bona kepada Tuhan. Persembahan kepada Tuhan. Jadi terlebih dahulu ketika panen telah tiba, bangsa tersebut terlebih dahulu menyampaikan ucapan rasa syukurnya kepada Tuhan, menyampaikan persembahannya kepada Tuhan atas berkat yang berlimpah, atas hasil panen yang berlimpah yang mereka terima. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Mungkin saat ini di tengah-tengah kita tidak semuanya hidup dari hasil pertanian, ya kan? Tapi gereja kita masih melakukan pesta gotilon. Bagaimana ini? Apa yang akan kami persembahkan? Padahal kami bekerja atau jemaat bekerja bukan dari hasil pertanian lagi. Berarti dari hasil usaha kita, benar. Apapun usaha kita, apapun pekerjaan kita, nas firman Tuhan mengajarkan kita saat ini. Berikan ungkapan rasa syukurmu, berikan persembahanmu kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan di dalam 1 tahun itu 1 kali atau berikan persembahan kepada Tuhan.
Nas firman Tuhan kita di dalam hari raya Pondok Daun, 7 hari mereka merayakan dengan penuh sukacita. Berarti pada masa pesta Gotilon di tengah-tengah gereja, disitulah saatnya jemaat membawakan persembahan kepada Tuhan. Membawa persembahan ke tengah-tengah gereja sebagai rasa ungkapan, rasa syukur atas berkat Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kita dalam 1 tahun ini. Di situ kita rayakan dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai. Berarti tidak ada di sana kekecewaan, tidak ada di sana yang namanya kesedihan, tapi sukacita semuanya. Merasakan berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, selain dari mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, apalagi yang dilakukan di tengah-tengah hari raya Pondok Daun? Nas firman Tuhan mengatakan kepada kita pada saat ini dan mengajarkan kepada kita, selain dari mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, kita juga berbagi dengan orang-orang sekitar Bapak Ibu. Dikatakan di nats firman Tuhan kita pada saat ini di ayat 14, bahwa yang bersuka cita bukan hanya kita, tetapi anak kita juga ikut bersuka cita, laki-laki dan perempuan. Hamba kita juga ikut bersuka cita, laki-laki dan perempuan. Orang lain yang ada di rumah kita juga ikut bersuka cita. Orang Lewi atau para imam juga bersuka cita. Anak yatim juga bersuka cita, dan para janda juga bersuka cita. Berarti di sana Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada hal berbagi dari setiap umat, berbagi dari setiap jemaat. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Hari ini kita diajak mempersembahkan kepada Tuhan dan berbagi dengan sesama. Itulah perayaan Pondok Daun tersebut, atau saat ini dikatakan dengan pesta Gotilon. Itulah ungkapan rasa syukur atas berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, dari hasil usaha ataupun hasil pekerjaan kita. Sudahkah kita lakukan Bapak Ibu? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dan di dalam memberikan persembahan tersebut, dan di dalam berbagi tersebut, kita harus dengan penuh sukacita. Jangan memberikan persembahan dengan sungut-sungut. Jangan memberikan persembahan dengan keterpaksaan. Jangan berbagi dengan sungut-sungut. Jangan berbagi dengan keterpaksaan. Tetapi mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Berbagi dengan sesama dengan hati yang bersuka cita. Di mana bersuka cita karena Tuhan telah memberkati kita. Itu Bapak Ibu. Jadi di dalam perayaan ini dan di dalam persembahan yang kita berikan, kita harus penuh dengan sukacita. Jangan dengan kekecewaan dan jangan dengan sungut-sungut, tapi persembahkanlah persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan berbagilah dengan sesama dengan penuh sukacita. Dan yang terakhir Bapak Ibu dikatakan di sini, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Setiap kita pasti mendapatkan berkat yang berbeda, memiliki berkat yang berbeda yang dari Tuhan. Ya kan Bapak Ibu? Ada yang memiliki gaji besar, ada yang memiliki gaji sedikit. Besar atau sedikit gaji kita Bapak Ibu, tetaplah berikan persembahanmu pada Tuhan. Dan tetaplah berbagi semampumu dengan sesama, dengan orang di sekitar. Mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dan berbagi dengan sesama sesuai dengan berkat yang kita terima. Jadi ini relatif Bapak Ibu. Bukan menjadi suatu keterpaksaan harus memberikan persembahan sekian ratus ribu, sekian juta. Tidak. Tapi ini relatif. Sesuai dengan berkat yang kita terima. Bagaimana kita membagi berkat yang kita terima ini untuk persembahan kita kepada Tuhan.
Sehingga di dalam menyampaikan tersebut Bapak Ibu, tidak ada sungut-sungut, tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa menyesal, tetapi mempersembahkan dengan penuh sukacita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita rasakan berkat Tuhan. Mari kita rasakan dalam hidup kita bahwa apa yang aku miliki, usahaku, pekerjaanku, ini adalah dari Tuhan. Aku dapat berhasil, keluargaku dapat berhasil, keluargaku dapat mencicipi berkat Tuhan, atau hasil pekerjaanku saat ini, itu adalah berkat daripada Tuhan. Jadi sudah sepantasnya lah sejak jemaat saat ini diingatkan, berikan persembahanmu kepada Tuhan. Patu bonanya, berikan persembahan kepada Tuhan, dan mari berbagi dengan sesama. Dan persembahan yang kita sampaikan Bapak Ibu, tidak ada patokannya, tidak ada nilainya, harus sekian tidak. Tetapi berikanlah sesuai dengan hasil pekerjaanmu, sesuai dengan berkat yang kamu terima. Jadi relatif Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita rasakan kasih Tuhan, rasakan berkat Tuhan, pemberian Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Dan mari kita dimampukan untuk dapat mempersembahkan itu kepada Tuhan dan berbagi dengan sesama orang di sekitar kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, buat firman kebenaran-Mu yang dapat kami dengarkan pada saat ini, di mana Tuhan mengingatkan kami dengan penuh sukacita kami menerima berkat-Mu, sehingga dengan penuh sukacita juga Tuhan kami mempersembahkan persembahan ucapan syukur kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, ajar kami selalu anak-anak-Mu untuk dapat mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu, dan kami dapat saling berbagi di antara kami sesama umat-Mu yang telah Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap keluarga jemaat-Mu, khususnya HKI Palangkaraya, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Segala usaha, segala pekerjaan dari jemaat-Mu Bapa, kiranya Tuhan yang memberkati dan semakin lagi melimpahkan berkat-Mu atas keluarga jemaat-Mu. Bapa, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang saat ini kami hadapi, berikan kami kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, supaya kami dimampukan untuk menghadapi pergumulan dunia pada saat ini di tengah-tengah wabah COVID-19. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kehendak-Mu lah Bapa yang jadi dalam hidup kami. Amin. Salam. Selamat hari Minggu Amangnam. Tuhan Yesus memberkati.